Karena ada akar itu terdiri dari primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, yang kuarter yang kecil deh, paling cumi tadi. Mungkin ragil itu. Nah, atau putu. nah ini yang menyerap makanan, yang menyerap makanan ini. Ini menyerap, kemudian disalurkan ke akar yang kakaknya tadi, ke kakaknya lagi sampai ke akar primernya. Dan itu kecenderungannya sama ya? Sama semua. Semua tanaman punya semua karakter. Tanaman baik itu tanaman yang berakar serabut maupun akar yang dalam bentuk akar tunjang. Akar serabut ini golongan kayak padi, jagung ini serabut lah. Kalau tanaman keras golongan palem. Palem itu klopo, jambe, sawit, kurma itu sama lah, kategorinya sama lah. Dan semua makanannya sama, cuma nitrogen, fosfat, kalium. Ini kita mau logika. Kalau pupuk yang kita berikan bentuknya adalah kerikil atau pasir atau clay, kira-kira kalau mulut akarnya cuman satuan besarannya cuman angstrom, iso ngeremus enggak bisa dimakan ya. Berarti mungkin dijilat-jilat gitu. Atau kalaupun bisa butuh waktu untuk menguraikan. Nah, itu mungkin begitu ya. Ini kita biar runut, kita tarik mundur lagi ke Jepang tadi tentang mikroba tadi, tentang mikroorganisme tadi. Nah, apa kaitannya mikroorganisme dengan tanaman, dengan tanah? Nah, mikroba itu hampir semua bekerja sebagai pengurai. Ada yang sebagai pengikat. Contoh, pengikat nitrogen, pengurai fosfat. Ini yang terbanyak. Lah, ketika kita ngomong nitrogen ini makan pokok di tanaman. Itu kita juga butuh. Semua makhluk itu butuh nitrogen. Nah, nitrogen di udara ini jumlahnya kurang lebih sekitar 70%. Jadi kalau kita ngomong oksigennya cuma 20 sampai 30%. Pasnya nanti ngerpek dulu lah, antara 70 sampai 80 itu pas jumlah persentase oksigen sama nitrogen. Nah, cuman nitrogen bebas ini bentuknya masih dalam bentuk satuan N2 gitu lah. Itu istilah kimia enggak mungkin. Setahu sekolah kimia apa? Belas. Ini dari tim ini ada yang ngerti, pernah belajar kimia ora? Ini kimia semua ini. Mungkin ini sekolah ora loh. N2 ini kita kan akan diserap oleh tanaman. Cuman kan nggak bisa masuk. Dia harus diikat dulu supaya jadi apa? Supaya jadi NO3 karena tanaman menyerap nitrogen dalam bentuk senyawa NO3, maka perlu diikat dulu. Siapa yang mengikat? Lagi-lagi mikroba. Mikroba pengikat. Jadi mikroba itu secara basic punya tugas dua berarti ya. Mengikat dan menguraikan. Itu kayak apa? Jenisnya berbeda. Mikroba ini berbeda juga antara yang mengikat berbangsa-bangsa loh ya. Wih, luar biasa. Jadi mikroba ini kan kehidupan di dalam tanah. Maka orang barat, para peneliti itu dia ngomong bahwa soil is life, tanah itu hidup. Karena ternyata tanah juga butuh oksigen. Dia butuh karbon, butuh bernafas. Dia butuh H2O, butuh air untuk mengikat. Yang masing-masing punya peranan sendiri-sendiri ini. Karbon ini akan menjadi lem pengikat. Yang kemudian mikrobanya ini kemudian mengikat. Jadi nitrogen yang sudah masuk ke dalam tanah ini kemudian nempel di lem ini, kemudian diikat, kemudian menjadi NO3. Kita ngomong-ngomong detailnya seperti itu. Itu pentingnya mikroba. Berarti ini adalah tujuan utama Namaru membuat soil improvement ya. Ini kalau kita bicara ini masih panjang loh. Yuk. Ojo ngenteni, ngejak bar loh. Nek panjang suwi iki. Kali lebar enggak ini? Oh iya, kali tinggi sama dengan toko bangunan nanti, Pak. Mari diminum kopi saya. Oke. Ini terkait dengan mikroba dan ukuran-ukuran mikroskopik yang seperti itu tadi. Ada kaitannya nggak antara Jepang dengan kemudian tanah Indonesia yang tolong agak sana, segini ya? Segini ya. Okay. Ada kaitannya nggak ini yang teknologi Jepang dan kaitannya dengan tanah kita yang tadi menurut keterangan Kang Anwar ini sakit gitu. Ini kenapa sih? Sangat terkait sekali. Nah, jadi teknologi Jepang itu pertama kali yang pertanyaannya mengadopsi teknologi makhluk halus ini. Mikroorganisme ini kan makhluk halus. Iya. Makhluk yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Tidak bisa kasat mata. Jadi kita ngiblat belajarnya dari sana. Jadi
Dan di sana sudah bisa sebagiannya sudah bisa 100% menggunakan organik, karena ketika kita menggunakan mikroba secara terus-menerus maka stok makanan untuk fosfat, kalium itu akan betul-betul tersedia. Tapi untuk di Indonesia ini karena kesadaran aja, kesadaran dan pengetahuan petaninya belum ada ilmu kepepet di teknologi Jepang gitu. Karena bagaimana caranya mengubah tanah yang tidak layak atau bahkan lebih parah dari sakit, hampir mati mungkin terkena bom Hiroshima yang seperti itu. Gimana caranya Jepang menghasilkan sebuah metode agar tanah ini segera layak untuk ditanami. Oke. Kan, jadi gini, kalau kita mengkorelasikan ini ceritanya jadi panjang banget karena ini kerja-kerjanya ilmuwan ya. Tapi yang jelas yang kita tahu semua tanah dimanapun, enggak itu di Jepang, cuman yang penggagas atau teknologi ini sangat maju sekali di Jepang gitu ya. Kenapa kita ngiblat ke sana dan mengambil? Jadi yang kita ambil itu teknologinya, bukan racikannya dari sana tidak, tapi teknologinya kita karena ambil strukturnya mungkin beda tanahnya. Tapi keberadaannya sama, tanah dimanapun berada. Itu unsur yang ada di dalamnya banyak banget. Jadi ada mikroba itu macamnya banyak banget. Ini kalau kita deskripsikan di sini ya kasihan petaninya malah bingung, orang tandur-tandur malah ngeluh ya. Nah, cuman kita ngomong tujuannya, kenapa harus soil improvement yang kita pakai? Kalau kita mengusung pupuk dengan kandungan mikroorganisme, ini dalam kurun waktu yang lama juga berbahaya karena ketika di packing dalam kurun waktu yang lama, kita belum berani memastikan apakah mikroba ini nanti mati atau hidup, kan ketutup rapat. Kan itu ada teknologi untuk menidurkan. Cuma seberapa lama dia mampu tidur atau dormasi lah bahasa kerennya dormasi. Nah, maka kita menciptakan ini makanan, soil improvement ini makanannya mikroba. Karena di setiap tanah dimanapun itu pasti ada mikroba, ada pengurai. Sebagai bukti bahwa semua sampah itu ketika masuk ke tanah kan terurai toh. Ketika terurai berarti itu bukti bahwa di situ ada mikroba. Iya lama. Ya karena saking lembutnya itu. Supaya cepat bagaimana? Kita tingkatkan populasinya. Jadi katakanlah kalau populasinya 1000 per sentimeter persegi itu ada 1000 mikroorganisme. Begitu kita kasih makan mikrobanya dengan soil improvement. Ini bisa menjadi 1 juta. Per sentimeter persegi keberadaan mikro. Nah, semakin banyak mikroorganisme, maka semakin cepat penguraiannya sehingga tanah yang keras menjadi gembur. Tanah berarti, yang bantat jadi solid gitu kan. Berarti soil improvement ini bukan hanya makanan untuk mikroba, tetapi juga ada mikrobanya begitu ya? Bukan. Jadi ini cuma makanan buat mikroba. Makanan saja. Jadi intinya begini. Mikroba ini makhluk hidup. Ketika kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dia butuh beradaptasi. Ini saya pengen menganalogikan aja. Pupuk ini kita buat di puncak Ijen sana. Di Ijen sana kan daerahnya dingin, atau di baratnya Ijen itu ada desa apa itu, Bondowoso. Itu kan daerah dingin. Kita kembangkan di sana, kemudian kita packing, kita bawa ke bawah. Kita bawa ke Situbondo yang daerah pesisir. Dia pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Karena dia tumbuh dan berkembang di daerah dingin. Karena semua makhluk hidup ya. Mulai dari makhluk hidup yang bersel satu, kita aja yang biasa di Bondowoso yang suhunya panas, tiba-tiba harus pindah tempat ke Bromo yang dingin sekali. Kita butuh beradaptasi, butuh nambah jaket dan lain sebagainya lah. Nah, makhluk hidup juga sama. Nah, makanya ketika kita menggunakan soil improvement, ini mau diimplementasikan, mau diaplikasikan di dataran tinggi, daerah menengah, daerah bawah, rendah, nggak masalah karena kita cuma ngasih makan sehingga populasi jumlah mikroba yang ada di situ akan berkembang dengan sangat cepat. Tukang seduh katanya. Tukang seduh tadi. Tukang seduhnya Hanaman. Anwar. Ya, tapi mungkin sebelum masuk ke situ ada sesuatu yang mau disampaikan. Oke. Saya pengen cerita sedikit aja untuk manas-manas. Banyak nggak apa-apa. Untuk manas-manasi situasi. Kan situasinya sudah mulai panas tuh. Oh iya, soalnya ada lampu ini. Semua suhu sudah mulai memanas. Iya, termasuk suhu. Secara alam ada El Nino yang sekarang menjadi fenomena alam yang cukup luar biasa. Secara politik juga
Suhunya juga lumayan panas. Terus kemudian di ruangan ini karena lampunya nyentor di mana-mana, ya, lampunya jadi panas juga. Ya. Suhunya menjadi panas. Nah, biar panas lagi saya ingin cerita sedikit tentang